Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa memberikan berita-berita terupdate dan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada kalian semua. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's go. Para politisi korup yang tua ini, masa pada takut dengan hadirnya Mas Gibran? Dulu Bung Karno tuh pidato menyampaikan, siapkan saya 10 anak muda, saya akan guncang dunia. Baru satu aja udah pada kesurupan nih politisi tua ini. Udah gila semuanya. Itu. Makanya semoga ya 2024 nanti itu fase transisi politisi tua untuk ya generasi siap-siap, yang baru ada ya. yang ke kuburan, ada yang sakit stroke dan sebagainya. Supaya apa? Proses regenerasi ini benar-benar ada. Sedikit boleh ya. Kalau Pak Prabowo termasuk politisi muda apa politisi tua? Dia politisi tua, sudah muak lah dengan para politisi. Aduh, makin panas ya teman-teman. Himbauan dari Ibu Megawati. Apalagi ini? Drama apa lagi dari PDIP? Udah bekerja sama lah sama anak-anak onta ya. Atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Nah, bagaimana ini cerita? Kalian dengar itu teman-teman ya. Jadi anak onta sudah gabung sama anak banting sekarang. Dapat himbauan dari Ketua Umum PDIP katanya, ya, Megawati akan memberikan 16 miliar kepada siapa yang bisa mengungkapkan atau membuktikan ijazah palsunya Pak Jokowi, ya. Apakah teman-teman mereka sebenci itu kepada Pak Jokowi sehingga yang kita tahu bahwa Megawati atau PDIP itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai orang-orang seperti mereka tiba-tiba menjadi sohib bersatu. Mereka pikir enemy of my enemy is my friend. Apa itu artinya? Musuh dari musuhku adalah temanku. Sorry teman-teman. Bolo, Bang Adian ngomong apa ini Bolo? Katanya ya. Ngomong apa ini? Ngomong ke Pak D Bolo ini ya. Apa ini Bolo? Sadar nggak Pak Jokowi, kamu tuh membuat hargamu tuh menjadi seperti itu. Itu. Hei Adian, sadar nggak Anda? Anda itu nggak berharga juga. Dibandingkan Pak Jokowi, apa yang sudah ada bangun buat bangsa ini? Itu saja sedihnya. Tapi kalau lu tanya, secara konstitusional salah nggak? Ya enggak. Secara undang-undang salah nggak? Ya enggak. Itu loh. Tapi seperti orang bilang begini. Ngaca dulu sih nilai lu jadian. tergantung lu memilih Ngaca siapa dulu. lawan lu. Itu loh. Kalau kemudian kita mau punya nilai tinggi, lawan kita harus gede. Lawan kita harus besar. Lawan kita harus kuat. Kita harus masuk pada pertarungan yang besar, pertarungan yang kuat. Nah, sebagai mantan presiden 2 periode, kok masuk pertarungan kabupaten gitu loh? Kan level lo sudah nasional nih. Bang Adian, nek menurutku cara berpikirmu ini kebalik Bang Adian. Kebalik. Bukan ngono, justru ya nek menurut aku loh ya, Pak D itu justru menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Katanya ya Adian, Pak Dewi wonge nglenggono legowo, ora jumawa saat kuwasa, tur yo ora hina sakwise dadi rakyat biasa. Rakyat biasa kaya aku ngene iki. Biasa, ndak ada masalah, ya. Justru Masih ingat Adian yang memviralkan soal bagaimana Pak Jokowi datang ke Bu Megawati minta 3 periode, menyebarkan berita hoax, dan Bu Puan sendiri membantah hal itu. Pak Jokowi pun mengatakan saya tidak pernah menginginkan 3 periode. Tapi orang-orang seperti Adian ya, Hasto memviralkan. Itu orang yang mereka ini suka memfitnah teman-teman, suka mengadu domba masyarakat ya. Aduh. Satu kata tentang Kenapa satu Jokowi. ini lagi? Gagal. Oke, kalau 2 kata gagal beneran. Aduh. Oke. Bebas dong orang berikan pendapat teman-teman. Tapi kalian semua yang nonton ini ya, 1 kata buat Rocky Gerung. Tulis di kolom komentar.
1 kata buat Rocky Gerung, 2 kata buat Deddy Sitorus. Tulis di kolom komentar, jangan kalian gak tulis ya. Yang nonton ini lo wajib tulis 1 kata buat Rocky Gerung, 2 kata buat Deddy Sitorus. Silakan, monggo. Gibran yang mitologis adalah Gibran yang mitos. Anak muda yang hebat yang kemudian berhasil menjadi wakil presiden. Mitos itu sebagian mungkin percaya, saya tidak. Saya tahu persis bagaimana Gibran jadi wakil presiden. Anda yang hidup dalam halu. Gibran jadi wakil presiden kenyataan kok, bukan mitos. Ini orang ini beragak pintar tapi isinya kosong. Untung kosong bunyi nyaring, teman-teman. Membantu dia. Ayah dan pamannya membantu dia. Undang-undang. Ubah undang-undang. Dia menjadi memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Tidak ada yang hebat dari soal itu. Sama sekali tidak ada yang hebat. Tidak ada yang patut dicontoh. Tetapi tidak semua orang punya sikap seperti saya. Jadi bisa saja orang... Ya karena Anda bencinya minta ampun sama Pak Jokowi dan keluarganya. Sebenarnya logikanya gampang dimengerti. Saya harus bahas ini teman-teman ya. Sebagai orang awam tentang politik, itu logikanya sangat-sangat... Cuma mereka nggak mau menerima logika ini teman-teman. Taruhlah Gibran ya, maju memenuhi syarat soal isu yang mereka ciptakan, MK dibatu bapaknya. Dan kemudian ada seperti Pak Ganjar, ya, Anies Baswedan teman-teman yang maju, ya memang karena memenuhi syarat tanpa harus mengubah undang-undang dan sebagainya. Ya, toh akhirnya rakyat memilih kok, karena mereka masuk dalam pemilihan umum serentak semua satu Indonesia memilih. Ya, kenapa Ganjar gak menang? Kenapa Anies gak menang? Kenapa Gibran dan Pak Prabowo yang menang? Itu karena rakyat yang memilih, bukan karena sekalipun Gibran itu mau memenuhi syarat atau apa, kalau rakyat gak pilih, ini orang ini masih saja membahas isu-isu ini teman-teman. Udahlah. Lihatlah ini, tiba-tiba mobil Bapak Prabowo berhenti dan beliau turun dari mobil dan menghampiri tukang jualan cilok. Keren sekali, gimana menurut kalian? Baru kali ini ada presiden ya, yang mampir ke tukang cilok. Lihatlah ini. Baru kali ini ada presiden yang itu bukan main, jantungannya tukang ciloknya teman-teman. Tiba-tiba ada pas pampres berkeliaran, kemudian Pak Presiden mampir ya. Itu gimana perasaan itu, luar biasa sekali ya. Yang mau makan siang siapa? Anak sekolah, dia udah lepas. Yang mau makan siang siapa? Yang mau makan siang siapa? Nah, yang kayak gini. Yang kayak gini nih harus diberi paham. Harus diberi paham. Lihat Bapak Ganjar Pranowo yang bilang siapa yang mau makan, kita yang mau makan. Kita yang menikmati sekali Pak. Menikmati. Yang mau makan siang siapa? Kembali viral ini pernyataan dari Pak Ganjar ini teman-teman. Yang mau makan siang siapa? Terbukti ya. Itu waktu yang akan membuktikan semuanya. Pak Ganjar menjanjikan internet gratis, Pak Prabowo menantikan makan gratis, dan dinyinyiri sama Pak Ganjar ya. Viral lagi. Si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniyah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini dia oke. Cuk, gatal wit tuwek ora tau lambemu. Ngomong terus saiki. Kacane luwak. Kok ada suara kera? Kok ada suara monyet? Ini kok merusak generasi muda isomu. Tuwekan ra tau cuk. Gatal suwe-suwe dijarno. Iki erane Prabowo ras lawambemu ida. Rencana Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega akhir bulan ini sangat bagus, sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia ini. Berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi makin bijaksana Pak Jokowi bidang ekonomi kita. Ya. Pak, ini kan kemungkinan tidak ada oposisi kalau nanti bisa ketemu. Itu nanti gimana Pak?
Kalau ada pertemuan nggak akan ada oposisi, itu gimana? Ngomong pertemuan ya, tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan. Jelajahi. Banyak narasi yang berpikir bahwa Pak Jokowi sakit hati kalau Pak Prabowo sama Bu Megawati itu bersatu, bertemu. Ya, itu orang-orang yang dangkal cara pemikirannya. Mereka nggak bisa lihat sejarah. Mereka nggak bisa melihat track recordnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu menganggap orang-orang yang benci dia adalah kawannya sendiri. Orang-orang yang menyerang bahkan secara personal ya, fitnahan terhadap dia, itu dia tidak menganggap sebagai musuh yang harus dia musuhi, yang harus dia jauhi. Malah dia mendekati, merangkul mereka supaya siapa tahu mereka bisa tobat, teman-teman. Ya, mereka harus bisa mengenal Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orang yang suka merangkul lawan-lawannya. Apakah belum kurang Pak Prabowo itu dirangkul bersatu bersama-sama membangun negeri ini? Oh, kurang kayak itu. Apakah masih kurang ketika Cak Nun memfitnah dia dengan begitu keji, kemudian Cak Nun sakit dia dijenguk. Abdi Sleng teman-teman sakit ya, suka sekali menghujat Pak Jokowi, akhirnya dijenguk Pak Jokowi. Banyak hal-hal yang Pak Jokowi tunjukkan bagaimana kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan ya. Bahkan kita bisa merubah orang yang jahat jadi baik dengan kebaikan kita, teman-teman. Biarkan mereka terkontaminasi dengan kebaikan kita, dengan aura positif kita. Itulah Pak Jokowi. Jadi kalau ada narasi atau statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi akan sakit hati, akan sedih, akan marah kalau Pak Prabowo bergabung dengan Pak Bu Megawati, no way. Malahan Pak Jokowi bilang itu baik untuk membangun negeri yang besar ini. Ya, silakan kalian semua berikan tanggapan dan opini di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you guys on the next video and God bless. Bye guys.